Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islam Rotul Jannah. Bersama saya Panji Nugrah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan guru inspiratif, banyak prestasi, multi talenta. Siapa dia? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panji Nugrah di acara Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu. Bukan kedatangan sih, kita yang datang ke Tuan rumahnya siapa sekarang? Dan rumahnya sebenarnya Pak Ardi. Pak Ardi Setiawan. Halo. Guru matematika SMP Raudatul Jannah. Kebetulan, bukan kebetulan Pak ya. Apa? Jadi Kebetulan. wakil apa? Wakil bidang kurikulum dan penjaminan mutu di SMP Islam Raudatul Jannah. Tapi mungkin kebetulan ya, nggak tahu juga sih, karena bukan saya yang minta. Iya, ini sedikit Pak. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, sekarang puasa ya. Tapi apa sekarang ya? Apa? Udah balik lagi ya tatap muka. Gimana? Kalau sekarang ya, kebetulan saat ini di take kita lagi dari kembali karena Payakumbuh dinyatakan sebagai zona orange kembali. Jadi untuk 1 minggu belakangan kita kembali PJJ ya istilahnya. Kalau dari segi apa gimana? Tiba-tiba udah enak nih, udah nyaman ya, tiba-tiba balik. Gimana ya? Kalau dibilang enak sih sebenarnya kemarin tidak akan ada yang seenak full semuanya. Iya, Kalau iya, kemarin kita pakai shift, Masih masih pakai shift, shift 3 hari. Ya, kalau saya sebagai seorang guru itu memilih bisa bertatap muka langsung dengan peserta didik kita, bisa bercengkrama, bisa bersalaman. Kalau sekarang dengan adanya pandemi, bahkan bersalaman pun kita nggak boleh. Nggak bisa. Ya, harus mematuhi protokol kesehatan. Ada jarak-jaraknya Pak ya. Ya, Jadi kita sekali. sama murid itu pun nggak dekat lagi ya. Iya. Baik dari segi jarak maupun apa namanya? Psikologi kita pun nggak dekat gara-gara apa PJJ. Tapi ada yang menarik Pak Ardi. Iya. Pak Ardi dalam meskipun pandemi ini banyak sekali apa ikut-ikut event ya. Alhamdulillah, insya Dan Allah. alhamdulillah terakhir kalau nggak salah dapat gold medal apa? Medali emas ya? Alhamdulillah. Itu mungkin bisa diceritakan itu dalam event apa sih? Oh iya, jadi sejak pandemi ini ya, ada beberapa lembaga, baik itu di Pulau Jawa maupun Sumatera yang skalanya nasional itu mengadakan berbagai lomba online, tidak hanya bagi siswa ya, tidak hanya bagi peserta didik, tapi juga bagi guru. Jadi di sana kita bisa mengembangkan diri ya. Sebenarnya banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh guru di masa pandemi ini dalam mengembangkan diri. Ada yang lewat webinar ya, ada yang lewat pelatihan-pelatihan online. Ya. Kalau saya pribadi lebih memilih untuk mengikuti berbagai lomba yang menantang gitu, yang insya Allah akan meng-upgrade kemampuan kita juga. Nggak peduli sebenarnya menang atau kalah ya. Tapi sebenarnya mau ikut aja ya? Iya, ikut. Mau lihat sampai mana grade kita gitu ya? Sampai mana kemampuan kita, mengukur level kemampuan kita, dan yang paling penting adalah karena saya juga membina anak-anak yang akan ikut berlomba, minimal dapat soal baru lah, referensi soal yang baru. Tapi selama pandemi ini, meskipun Pak Hardi tadi niatnya hanya cuma ikut-ikut nambah kemampuan, mau ngukur ke kapasitas diri, tapi banyak dapat prestasi Pak. Dan prestasinya pun ada yang medali perak, ada yang silver. Ya. Berapa? Perak sama silver sama ya? Emas. Ya. Jadi selama pandemi ini saya sudah 7 kali ikut lomba. 7 kali untuk lomba. Mulai dari yang pertama itu kalau nggak salah namanya Ridwan Online Competition yang dilaksanakan oleh Klinik Pendidikan MIPA di bulan apa ya, di tahun 2020. Baru-baru COVID. Ya, baru-baru. Udah lama juga sih sebenarnya. COVID kan udah dari 2020 awal ya. Maret ya. Itu sekitar bulan November atau bulan Oktober kalau nggak salah. Itu pertama sekali saya coba yang online. Alhamdulillah dapat silver yang pertama. Ikut lagi ISC, dapat silver lagi. Kemudian ikut lagi ini yang POSI yang menyelenggarakan ya, POSI Sumatera Utara. Kemudian ikut lagi opsi Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia, dapat silver lagi. Jadi saya angkat silver. Jadi ada rasa penasaran gitu ya? Ya, ada penasaran terus, susah kalian nembus gold ini ya. Nah, alhamdulillah di 3 kompetisi terakhir di kompetisi Sains Indonesia itu dapat silver lagi. Nah, baru di Olimpiade Numerasi Literasi Indonesia, dan di yang kemarin terbaru ONN Olimpiade Nusantara Olimpiade Numerasi Nasional atau Nusantara ya, ONN, alhamdulillah dapat gold dua-duanya. Berarti 3 terakhir ini dapat emas ya?
bukan baru dua. Dua terakhir ya. Alhamdulillah. Berarti itu kan semakin meningkat Pak ya. Tapi kebetulan atau mumpung kita bahas prestasi ini, ini kan bukan hanya di kala pandemi ikut kompetisi-kompetisi, bahkan terakhir yang apa mungkin Pak ya, yang mengantarkan Bapak ke Cina, ke Tiongkok itu, alhamdulillah. Itu udah berapa? Gimana sih? Memang apa dalam diri atau dari anak-anak gitu pokoknya suka berjuang, maksudnya suka berlomba gitu atau gimana? Sebenarnya ini ya, karena dari zaman saya masih sekolah ya, sebenarnya memang hobinya ikut-ikut lomba ya. Targetnya sekali lagi bukan hanya mencari untuk menjadi juara, bukan seperti itu saja, tetapi tantangan yang dirasakan nuansa saat berlomba, kemudian bagaimana gregetnya, deg-degnya, itu yang saya rindukan. Sama seperti membina siswa, tujuannya mungkin bagaimana siswa itu bisa yang paling membahagiakan itu adalah saat siswa kita diumumkan sebagai pemenang. Itu adalah saat-saat yang membahagiakan, terutama bagi kawan-kawan guru tentunya yang merasakan, yang ikut membina siswa pasti merasakan itu ya. Tadi Pak bilang tentang membahagiakan. Dalam lomba ini tentu ada hal yang bahagia, ada yang sedih gitu. Kalau yang bahagia apa sih yang Pak paling berkesan lah sampai sekarang masih ingat event ini, lomba ini gitu. Kalau bahagia tentu jadi juara ya. Tapi yang paling berkesan sih ya, dari saya ikut lomba dari zaman SD, TK sampai saat sudah menjadi guru, mungkin yang paling berkesan ya kalau untuk kompetisi adalah saat pertama kali saya dinyatakan lulus untuk menjadi finalis Olimpiade Guru Nasional tahun 2016 ya, pertama kali ya. Karena saya sudah ikut mencoba dari tahun 2013. Pertama kali ikut 2013, itu sebenarnya sudah lolos ya, sudah lolos, dinyatakan lolos. Bahkan peringkat 1 waktu penyisihan di tingkat nasional. Namun karena masa kerja waktu itu masih belum sampai 4 tahun, dia syaratnya harus 4 tahun, saya baru 3,5 tahun dan belum punya NUPTK waktu itu ya. Jadi saya didis. Itu sangat sangat kecewa rasanya, kita bisa lolos tapi syaratnya belum terpenuhi. Akhirnya di akhir 2013 itu diurus NUPTK, akhirnya keluar, alhamdulillah. Nah, ikut lagi tahun depan. Ternyata karena sudah ada rasa percaya diri nih ya, ada sedikit kesombongan dalam hati. Tahun lalu saya sudah bisa lolos ini. Nah, tahun ini pasti lolos, masa nggak bisa lolos lagi? Akhirnya Allah memberikan sebuah ujian. Allah memberikan sebuah ujian yang menjadi titik balik dalam hidup saya. Nah, saya hanya jadi juara 2 di provinsi. Nah, yang juara 1 saja yang lolos ke nasional. Nah, itu menjadi sebuah, bisa dikatakan tamparan buat saya untuk berbenah kembali, menata niat kembali, ikhlaskan hati bahwasanya niat itu bukan untuk hanya menang saja, harus untuk mengupgrade diri, untuk memperbaiki diri, sehingga apapun hasilnya nanti kita serahkan pada Allah. Kalau kita sudah berusaha, jangan terlalu yakin kita pasti lolos gitu ya. Jadi Allah memberikan kesempatan pada saya untuk belajar 2 tahun. Tahun 2015 saya ikut lagi, gagal lagi di provinsi, nggak sampai untuk mencapai passing grade. Akhirnya di 2016 saya ikut kembali tanpa ada beban apa-apa ya. Kalau nothing tulus gitu ya. Ya, nothing tulus. Allah memberikan, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak ya alhamdulillah juga. Nah, namun Allah memberikan hadiahnya buat saya, alhamdulillah. Tahun 2016 itu pertama kali bisa ikut di Olimpiade Guru Nasional. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Itu pertama kali ke Jakarta juga? Enggak. Pertama kali di Jakarta itu dari Raudatul Jannah juga sih. Tahun 2011. Bahkan dulunya naik pesawat pertama pun dari Raudatul Jannah juga. Sebelumnya belum pernah sama sekali naik pesawat. Belum pernah naik pesawat sama sekali. Iya. Jadi ada cita-cita untuk naik pesawat gitu. Salah satu cita-cita. Iya, karena saya bukanlah dilahirkan dari keluarga yang tergolong mampu ya. Orang tua saya dulu adalah seorang petani, kemudian pindah Pekanbaru di masjid ya. Jadi bisa dibayangkan jajannya dulu waktu di Man saja. Saya dulu di Man ya, bukan di SMA. Itu cuma Rp1.000 sehari. Pergi sekolah naik sepeda. Kemudian masuk kuliah pun jalur bukan tes. Kemudian selama di kuliah usahakan dapat beasiswa. Jadi memang arahan untuk naik pesawat, punya ini, punya itu segala macam belum ada sama sekali ya. Sebuah cita-cita, nanti saya harus bisa naik pesawat tapi gratis gitu ya. Itu keinginan mungkin waktu masih zaman kuliah. Tapi memang yang kerennya itu ya ketika kita naik pesawat itu ya gratis. Maksudnya gratisnya itu dalam artian bisa jadi prestasi kita, bisa jadi kita diutus delegasi segala macam. Itu
waktu itu Pak diutus apa tuh dalam rangka apa? Saya pertama kali naik pesawat itu kalau nggak salah 2011 mendampingi siswa dari SMP RJ, kemudian siswa SD RJ juga. Waktu itu ikut Itu Pak di Jambore. SD juga? Enggak. Bukan. Jadi awal saya masuk sini kan 2010 ya. Ah, iya. Kemudian 2011 itu ada Jambore 3 negara ASEAN di Teluk Dore, Malaysia. Nah, saat itu saya yang diminta untuk mendampingi, kalau nggak salah ada 12 orang siswa SMP. Kemudian dari SD ada sekitar 30 atau 40 ya. Didampingi oleh 5 orang guru kalau nggak salah. Nah, itu pertama kali, kalau nggak salah bulan Maret atau April 2011. 2011. Padahal Ke saya sempat- Malaysia? Iya, ke Malaysia. Pertama kali Malaysia, naik pesawat Iya. langsung luar negeri gitu. Iya, langsung luar negeri. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari situ lah Pak ya berangkat pengalaman itu. Iya. Jadi seperti ya pernah juga dulu mewawancari Pardi ini ya salah satu cita-citanya ingin naik pesawat gitu Pak ya. Alhamdulillah bisa, bukan karena apa-apa ya, tapi itu terbentuklah karena bagian dari prestasi, bagian dari keterampilan Pak Ardi. Iya. Sebenarnya dulu naik pesawat itu tujuannya yang pertama pasti naik haji ya. Oh, iya. Naik pesawat untuk naik haji, Iya, tapi iya. ternyata naik hajinya belum, apalagi umroh ya. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti ada donatur yang bersedia ngasih ya. Oh gitu. Mau juga kan? Mau lah, ya? mau. Jadi tadi Pak Ardi mengatakan RJ gitu ya. Berarti RJ ini gimana sih menurut Pak untuk hidup Pak? Kalau untuk hidup saya, mungkin kalau cerita tentang RJ, saya sudah tahu tentang RJ ini dari saya sekolah dulu ya. Dari zaman sekolah saya sudah dengar tentang Rodatul Jannah, bagaimana prestasi, walaupun saya tidak sekolah di Rodatul Jannah ya. Karena salah satu guru saya waktu di MAN itu adalah Bapak Ultra. Oh, Pak Bapak Ultra. Yang ketua yayasan ya? Ketua yayasan sebelum ini ya. 2 periode ya, 10 tahun ya. Iya, jadi saya sudah sering mendengar tentang Rodatul Jannah, bahkan pernah ikut lomba juga di Rodatul Jannah. Waktu MAN. Waktu di MAN dulu, Juara bahasa ya? Inggris. Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahasa Pak. Inggris. Juara 2 juara kalau nggak salah. Speech. Kalau dilihat dari gelar pendidikan Bapak, Pak Ardi kan bukan dari basic pendidikan ya. Iya. Sains, Sains, SSI. iya, sains murni ya. Kok bisa jadi guru di Rodatul Jannah? Dan ternyata bukan hanya guru Pak ya. Ditanya anak-anak ini termasuk Pak Ardi ini guru favorit. Bro. Gitu. Itu Bahkan ada yang- bukan saya ngomong. bahkan Saya ada nggak yang- pernah dijamin ya. Iya, bahkan ada yang ngomong gini Pak. Iya. Pak Ardi ini bisa dikatakan magnet. Jadi ketika orang ke SMP itu ada Pak Ardi gitu. Waduh. Gitu. Ada gitu. Saya jadi malu jadi. Meskipun memang perlu ditelusuri Iya, juga. perlu ada penelitian. Tapi ya. rasanya benar. Benar. Pak. Rasanya benar. Itu gimana sih? Harapannya sih mungkin Ah, iya. mudah-mudahan ya. Ya jadi kalau saya berbicara latar belakang pendidikan, saya kan bukan dari matematika pendidikan ya, Iya. jadi matematika murni sehingga bukan untuk guru sebenarnya. Latar belakang saya masuk ke Rodatul Jannah dulu melamarnya juga bukan sebagai guru, sebagai tata usaha. Namun karena seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ultra ya, belum sebagai ketua yayasan, baru sebagai sekretaris. Beliau mengatakan, kamu kenapa bodoh? Alumni matematika kenapa jadi TU ini ada lowongan sebagai guru matematika. Cobalah sebagai guru. Beliau mengatakan seperti itu, akhirnya ya saya coba. Tes di bulan Desember 2009 kalau nggak salah, tertulis lolos. Nah di tes mengajar ini kalau saya belum pernah mengajar Teaching-nya, ini, iya. dan yang diajar itu adalah micro teachingnya guru semua. Iya, benar-benar. Jadi saya mengajar dengan apa adanya, belum ada ilmu segala macam. Itu kan pakai apa, Nak? Apa nih? RPP. Iya pakai RPP. Pak Ardi tidak bisa buat RPP? Belum. Jujur saya malam itu pergi ke rumah guru saya di MAN dulu, ya. Salah satu guru favorit saya, guru matematika di MAN. Saya minta RPP-nya. Saya nggak ngerti apa itu RPP. Iya. Jadi saya bawa, saya pelajari malam itu, dan ya saya mengajar apa adanya. Wajar waktu itu saya lulus tapi peringkat ketiga di wawancara di tes micro teaching ya, karena memang wajar saja saya mengakui tidak bisa belum seperti guru mungkin yang sekarang. Iya. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk wawancara 3 orang. Nah di wawancara ini mungkin saya diberikan kesempatan lebih sehingga saya yang diterima waktu itu dari 3 orang tersebut. Nah, dari 2010 sampai sekarang alhamdulillah berada di sini. Alhamdulillah. Dan terus berusaha untuk belajar lagi sama kawan-kawannya di sini. Alhamdulillah kan itu memang takdir untuk Pak Ardi. Awalnya karena dia jadi guru, tiba jadi guru, bukan guru kaleng-kaleng kalau bahasa milenial. Itu kata Mama El ya, bu, kaleng-kaleng. Udah prestasi. Tapi yang hebatnya bahwasanya pintar seorang guru itu bukan hanya dia berprestasi kan. Bagaimana
anak itu bisa berprestasi, menularkan. Dan alhamdulillah dapat kabar dari teman-teman Pak Ardi banyak juga apa nih sebagai pembina dan jebol skala nasional, provinsi. Alhamdulillah. Udah banyak Pak ya, berapa? Kalau dari 2010 saya membina, saya bukan dari 2010 ya. 2010 itu awalnya saya hanya mengamati ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya bukan dari guru, saya belajar dulu dari kawan-kawan senior yang di sini. Kalau nggak salah baru tahun 2013 atau 2012 saya rutin mulai membina. Ya, cari triknya yang bagaimana yang bagusnya. Kemudian alhamdulillah setiap tahun kan lolos ke provinsi ya. Iya. Nah, baru Tiap tahun lolos. alhamdulillah. Kemudian tahun 2015 baru saya bisa mengantarkan yang pertama kali ke nasional. OSN. OSN yang waktu itu inklusi. Inklusi. Anak kita akhlakul imam. Dia tunanetra low vision. Dan kalau nggak salah Hafiz juga ya? Hafiz sekarang sudah 30 juz loh. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Oh itu yang pertama tuh yang Pak Didik yang ya? pertama yang bisa lolos ke nasional, OSN inklusi matematika, alhamdulillah dapat medali perak waktu itu di Jogja. Iya. Nah, kemudian tahun 2018 di Padang dan 2019 di Yogyakarta, alhamdulillah 2 kali berturut-turut dengan anak yang sama. Siapa itu? Raffi Faras namanya, sekarang sudah di SMA ya. Itu adalah mungkin salah satu puncak perjuangan yang sudah dirintis dari tahun 2010 saya masuk di sini gitu. Salah satu yang membuat saya alhamdulillah sudah tercapai separuh cita-citanya walaupun belum dapat medali yang untuk ASN yang umum ya. Iya. Udah luar biasa Pak. Jadi saya mau tanya nih sedikit ya Pak, masalah pribadi. Tadi Pak Ardi Mobil pribadi bukan mobil pribadi, istri. Rumah pribadi. Ya. Pak Ardi tadi menyinggung tadi ya, Nah, dimana Pak Ardi bukan dilahirkan dari orang-orang keluarga yang mapan atau berada gitu ya. Tapi dalam segi tantangan lah, banyak tantangan. Alhamdulillah Pak Ardi bisa mewujudkan satu-satu mimpinya dan alhamdulillah telah banyaklah memberikan sumbangsi ya untuk pendidikan matematika lah, khususnya di SMPRJ, mudah-mudahan ya. di Payakumbuh. Dan itu gimana sih, mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita dan bapak-bapak atau saudara-saudara kita yang nonton. Titik terendam Ardi pasti ada motivasi ya, dorongan-dorongan kita untuk terus bergerak itu dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita melaksanakan segala sesuatu.